Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min abaihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratin mustaqim. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Dan diantara ayah-ayah mereka dan keturunan mereka dan saudara-saudara mereka yang mereka telah kami pilih dan kami beri hidayah menuju jalan yang lurus. Demikianlah petunjuk dari Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Kalau mereka berbuat syirik, sungguh seluruh apa yang telah mereka perbuat akan menjadi gugur. Firman Allah surat Al-An'am ayat 87-88. Kaum muslimin dan kaum muslimat, hadirin wal hadirat, hamba-hamba Allah, jemaah salat Isya berjamaah dan qiyam Ramadan rahimakumullah. Kita sudah berada di penghujung bulan yang mulia ini. Begitulah biasanya hari-hari baik berlalu juga sangat cepat. Tidak terasa baru datang kemudian segera akan pergi meninggalkan kita. Ramadan ini pergi selama-lamanya, tidak akan pernah kembali lagi. Ramadan tahun depan makhluk baru lagi. Semoga kita dipanjangkan umur kita sampai Ramadan yang akan datang insyaallah dan Ramadan seterusnya. Maka maha benar Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan dalam firman-Nya setelah Dia menyuruh kita beribadah puasa di bulan Ramadan, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Lalu Allah katakan ayyaman ma'dudat, hari-hari yang terbilang, hari-hari yang sedikit. Selama masih bisa menghitungnya tanda sedikit. Kalau dia banyak maka dia wa in ta'uddu ni'matallahi fala
tuhsuha. Kalau engkau hitung nikmat Allah, tak akan sanggup engkau menghitungnya. Itu menunjukkan sangat banyak. Tapi hari-hari kita beribadah di Ramadan ini hari yang sangat sedikit. Ayyaman ma'dudat, hari-hari yang terbatas. Karenanya para ulama menyeru kita semuanya, bersabarlah dengan hari sedikit itu. Bertahanlah, sabantale selesai. Ya. Besok 27, 28, 29. Sabarlah sedikit, 4 malam solat malam, 4 hari berpuasa, habis sudah selesai pula. Kita sudah masuk ke bulan Syawal. Karenanya yang menang di akhirat itu nanti adalah orang-orang yang sabar. Sebagaimana Allah katakan dalam firman-Nya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya disempurnakan pahala, balasan orang-orang yang sabar itu bighairi hisab, tak terhitung, tak terhingga. Sebagian kaum muslimin tak sabar, maka sudah mulai tidak hadir di masjid. Sebagaimana yang beredar di grup-grup WhatsApp, ada berita kehilangan, telah kehilangan si fulan dan si fulan. Di mana kehilangannya? Di masjid. Mohon di mana ditemukan, tolong dibawa lagi ke masjid. Rupanya ketemu di Ramayana atau di pasar. Kalau bersabar sebentar. Orang beriman dia sabar, tak mau dia minum tua sekarang. Nanti masuk surga, maka dia dapat wa anharun min khamrin lazzatin lisyaribin, kata Allah dalam surat Muhammad. Dan sungai-sungai, tak cik sungai tu, sungai-sungai. Satu aja udah cukup rasanya. Orang di Mesir makan, minum, bertani, mencuci mobil, semua kebutuhan air di seluruh Mesir satu sungainya, Sungai Nil. Semuanya di situ. Bahkan Sungai Nil itu melewati sekian negara. Sudan minum di situ, Eritrea minum di situ, Ethiopia minum di situ, Mesir minum di situ. Tidak ada sungai lain. Satu-satunya sungai di Mesir, Sungai Nil. Nanti di surga pasti lebih baik daripada Sungai Nil. Tapi ternyata tidak satu sungai. Wa anharun min khamrin lazzatin lisyaribin. Sungai-sungai dari khamar, dari tuak yang lezat bagi yang meminumnya. Tidak mabuk. Maka orang beriman sabar dia. Nanti setelah kita minum tuak. Orang tidak beriman tidak sabar. Sekarang dia makan, sekarang dia minum. Para pendosa tak sabar dia. Dia ingin menggauli banyak wanita, berzina dia di mana-mana. Orang beriman bersabar dia. Di surga nanti azwajum mutahharah. Dari hadis-hadis yang sahih, bagi orang beriman laki-laki disediakan sampai 70 bidadari. Maka dia bersabar. Yang tidak sabar, di dunia dicarinya. Semuanya kotor karena tidak halal. Semoga kita diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari terakhir bertahan kita kuatkan sedikit azam dan tekad kita sehingga kita raih yang terbaik di Ramadan ini insyaallah. Tema kita adalah sifat manusia pilihan. Kita ambil dari firman Allah surat Al-An'am ayat 87 88. Sebenarnya masih bicara itu sampai 89 dan 90. Ini salah satu saja di antara banyak sekali ayat Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang orang-orang yang dipilih. Ketika Allah katakan
wa min abaihim wa zurriyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratim mustaqim. Dan di antara ayah-ayah mereka, maksudnya sampai ke kakeknya, dan cucu keturunan mereka, anak cucu cicit, dan saudara-saudara mereka, dan telah kami pilih mereka. Ini orang pilihan. Dan telah kami beri hidayah mereka menuju jalan yang lurus. Ini Allah bicara global, bicara garis besar. Setelah sebelumnya Allah bicara satu-satu beberapa orang yang telah Dia pilih, mulai dari Nabi Ibrahim. Lalu Allah sebut beberapa nabi. Ya, anak Nabi Ibrahim ada Ishak, ada wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub. Ya, Ishak dan Yakub, kullan hadainahu, masing-masing kami beri petunjuk. Wa Nuhan hadainahu min qabl, dan sebelum Nabi Ibrahim ada Nabi Nuh yang telah kami pilih juga. Lalu sebutkan nabi-nabi yang lain itu, Daud, Sulaiman, Isa, Musa, Zakaria, Ayub, Yahya, Ilyasa, Lut, disebut satu-satu. Itu adalah orang-orang pilihan yang pernah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian ayat ke-87 Allah bicara global. Selain Nabi dan Rasul, ada orang-orang yang Allah pilih tapi enggak Nabi, enggak Rasul. Contohnya Allah berfirman dalam surah Al-Imran, Inna Allah astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih, berarti pilihan ini, Nabi Adam, Nabi Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Kalau Adam jelas Nabi, kalau Nuh jelas Nabi. Keluarga Ibrahim tak semuanya Nabi, tapi Allah katakan wa ala Ibrahim, keluarga Ibrahim termasuk keluarga pilihan. Memang ada anaknya Ismail Nabi, anaknya Ishak Nabi, tapi ibunya Ismail juga jadi wanita terpilih. Beberapa perbuatan ibunda Ismail menjadi ritual haji, iya kan? Sa'i, Safa dan Marwah. Kemudian Ishak dari istrinya yang pertama, ya, dari Sarah. Anak-anak Ishak ada Yakub, Nabi juga. Anak-anak Yakub ada 12. Salah satunya Yusuf Nabi, tapi tidak semuanya Nabi. Ini keluarga Ibrahim. Lalu keluarga Imran, ini keluarga kedua yang Allah puji dan Allah pilih di dalam Al-Quran. Imran ini adalah kakek dari Nabi Isa. Ayahnya Nabi Isa, ibunya Nabi Isa Maryam. Ayahnya Maryam Imran. Imran ini istrinya ibunya Maryam. Ibunya Maryam ini disebut dalam surah Al-Imran, Imra'atu Imran. Disebut dia. Itu mulia sekali. Orang disebut dirinya di dalam Al-Quran itu mulia sekali. Disebutnya dalam konteks pujian, ya, bukan dalam konteks azab. Karena iblis juga disebut dalam Al-Quran. Fir'aun juga disebut, ya. Syaitan juga disebut. Tapi tidak masuk itu. Keluarga Imran, Imran istrinya, dua-duanya bukan Nabi. Lalu anak mereka Maryam bukan Nabi. Baru Isa kemudian pilihan juga, tapi adalah Nabi. Maka ketika Allah SWT menyebutkan hamba-hamba pilihannya di dalam Al-Quran, itu tidak saja Nabi, tapi juga ada selain Nabi. Contohnya, di kalangan Bani Israel ada Uzair. Ini pengikut Nabi Isa. Pengikut Nabi Musa, Uzair. Ini pernah dimatikan oleh Allah 100 tahun. Baca di akhir juz
Kedua, maaf, di awal juz ketiga surah Al-Baqarah, ketika Allah bicara tentang sebuah negeri yang hancur diserang oleh raja zalim Bukhtansar, raja Romawi, menghancurkan daerah sekitar Palestina, tewas semua penduduknya, gedung-gedungnya hancur. Satu orang lolos, namanya Uzair. Uzair lolos masuk ke negeri itu, hancur lebur, mayat berkelimpangan. Apa kata Uzair? Kata Uzair, anna yuhyi hazihillahu ba'da mautiha. Ini gimana cara Allah menghidupkan kampung ini setelah mati? Mati semuanya. Tidak saja yang makhluk hidup mati, bangunannya juga hancur. Lalu apa yang dilakukan Allah? Ini betul-betul manusia pilihan. Fa'amatahu Allahu mi'ata am. Allah matikan Uzair ini 100 tahun. Mati. Nah, kira-kira Bapak Ibu, seseorang mati 100 tahun, seperti apa dia? Kalau ada kubur sudah 100 tahun umurnya, coba kita gali, apa kira-kira ketemu? Paling-paling serbuk, tidak mungkin lagi ketemu tulang. Uzair dimatikan oleh Allah 100 tahun. Keledainya juga dimatikan 100 tahun. Nah, dia datang pakai keledai, lalu dihidupkan oleh Allah agar dia tahu bahwa Allah mampu menghidupkan. Ini jadi Uzair ini tidak nabi, laki-laki pilihan. Apa yang dihidupkan oleh Allah pertama kali? Dihidupkan matanya dulu. Lalu setelah matanya hidup, matanya menyaksikan dirinya hidup. Serpihan-serpihan tulang dia lihat menyatu menjadi tulang. Lalu tulang demi tulang sambung menyambung, jadi seperti tengkorak tidak berdaging. Lalu Allah kasih daging. Itu semua dilihat oleh Uzair di mata kepalanya, agar Allah memberitahu kepada dia, Allah itu mampu menghidupkan orang yang sudah hancur lebur. Berarti juga Allah mampu akan menghidupkan negeri yang sudah hancur. Setelah itu Uzair melihat sendiri keledainya. Wanzur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas. Cobalah lihat keledaimu. Keledai tak boleh dah. Serpihan tulang. Lalu tulang itu menyatu, lalu jadi tulang, lalu bersatu, tegaklah tengkorak keledai, lalu dikasih daging oleh Allah, lalu jadi keledai itu. Wanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Coba lihat makanan dan minuman. 100 tahun yang lalu Uzair datang ke situ bawa makanan, bawa minuman. Dibuat oleh Allah makanan dan minuman itu tidak rusak, utuh kembali. Agar apa? Agar Uzair menyaksikan bahwa memang Allah mampu menghidupkan. Berarti Uzair pilihan. Dan dia bukan nabi. Cuma orang Yahudi ini karena sering kali tersesat, ya, seperti Allah katakan dalam surah Al-Fatihah, waladhdallin. Kita tidak ingin menjadi orang-orang yang sesat. Siapa yang sesat dalam surah Al-Fatihah itu? Yahudi. Al-maghdubi alaihim, maaf, dhalin Nasrani, maghdubi alaihim Yahudi. Kenapa? Seringkali diberi ayat kemudian menyimpang lagi. Seringkali diberi wahyu menyimpang lagi. Orang Yahudi mengatakan Uzair ini anak Allah. Uzair ibnullah. Kalau orang Kristen mengatakan Al-Masih ibnullah. Nah, jadi sesat keduanya. Ada lagi laki-laki pilihan hamba Allah. Kita ingin mengatakan bahwa orang-orang pilihan di dalam Al-Quran ada kalanya Nabi dan Rasul, juga ada selain Nabi dan Rasul, agar kita tidak putus asa. Oh, yang bisa pilihan itu hanya Nabi dan Rasul. Contohnya lagi dalam Al-Quran, Luqmanul Hakim. Dalam surat Luqman. Luqman ini orang Afrika, Bapak Ibu. Hitam kulitnya, pendek badannya, lebar kakinya, pesek hidungnya, tebal bibirnya, maaf, budak dia. Ternyata dia laki-laki pilihan, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namanya menjadi nama surat dalam Al-Quran, nasihatnya menjadi nasihat dalam Al-Quran. Padahal dia hanya seorang budak, tapi para ulama mayoritas mengatakan dia bukan nabi, karena nabi tidak mungkin dari budak. Nabi pasti dari kalangan orang merdeka. Ada lagi laki-laki pilihan,
yang ilmunya dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, mengalahkan Nabi Musa. Siapa itu lagi pilihan itu? Khidir. Sebagian ulama mengatakan dia nabi, sebagian lagi ulama mengatakan dia tidak nabi. Suatu kali Nabi Musa sedang berceramah atau berkhutbah atau memberikan ajaran di depan kaumnya, lalu ada yang bertanya, "Wahai Musa, siapa yang paling alim di muka bumi ini?" Nabi Musa menjawab, "Saya." Terlanjur menjawab salah. Mungkin pasnya menjawabnya adalah Allahu a'lam. Tapi ya itulah, Allah ingin memberikan pelajaran kepada Nabi Musa. Dan mungkin wajar Nabi Musa karena dia nabi, dia rasul, sepengetahuan dia, dialah yang paling alim. Datang teguran dari Allah. "Wahai Musa, bukan kamu saja yang paling alim, ada yang lebih alim dari kamu." Siapa dia? Ada laki-laki tinggalnya di tempat pertemuan dua laut. Pergilah ke sana. Apa ciri-cirinya? Kata Allah, bawa ikan untuk dimakan. Bawa ikan sudah mati, ikan sudah jadi lauk. Coba bawa. Nanti di mana ikan itu hilang, di situ kamu bertemu dengan laki-laki soleh. Yang sebagian mengatakan Khidir. Maka Nabi Musa dengan pembantunya pergi, bawa ikan yang untuk akan dimakan. Jalan, habis itu letih istirahat. Mereka istirahat di pertemuan dua laut, lalu jalan lagi. Tanpa disadari sebelum jalan tadi, ikan yang sudah mati ini lompat ke laut dan hidup lagi. Hilang ikan Nabi Musa. Di tengah jalan perut sudah lapar. Mana makanan kita? Ayo keluarkan. Aduh Musa, lupa saya tadi di tempat itu sudah hilang dia. Oh, itu tempatnya. Kembali Nabi Musa ke sana bertemu dengan Khidir. Kisahnya ada dalam surat Al-Kahfi. Yang akhirnya Nabi Musa nuntut ilmu ke Khidir dengan syarat yang ditetapkan, terjadilah 3 peristiwa. Semua kita memahami itu. Lagi-lagi ingin kita katakan bahwa manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, ya nabi dan rasul, dan itu sudah berakhir, tapi sampai akhir zaman akan terus ada. Di dalam surat Al-Hajj yang paling akhir ayat 77 dan 78, Allah berbicara tentang sifat orang-orang pilihan, mendukung apa yang kita katakan di dalam surah Al-An'am ini. Di dalam surah Al-An'am, salah satu yang sangat jelas dan sangat tegas Allah katakan tentang sifat orang pilihan adalah mereka orang-orang yang terhindar dari perbuatan syirik. Zalika hudallahi yahdi bihi may yasha'u min ibadihi. Itulah petunjuk-petunjuk Allah. Allah berikan kepada yang dikehendakinya. Ada orang pilihan berupa nabi, rasul, ada orang biasa, bahkan budak. Kriteria mereka adalah mereka terhindar dari perbuatan syirik. Walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka terlibat berbuat syirik, tidak jadi orang pilihan, tidak jadi orang yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Hajj Allah Subhanahu wa taala, berarti ya saya katakan sifat orang pilihan pertama adalah ahli tauhid. Orang yang senantiasa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan satu apapun, tidak terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang merupakan definisi dari kesyirikan, minta tolong kepada selain Allah, percaya dengan benda-benda apapun selain Allah yang akan memberikan kekuatan, enggak? Jimat, ya. Ada orang pakai gesper kebal dan sebagainya, penglaris, pembasah kursi dan sebagainya, banyak sekali. Dulu mungkin cara keperbuatan syirik itu caranya kuno. Hari ini dengan cara modern. Cara menyembah selain Allah dahulu ya menyembah berhala. Hari ini caranya lebih dahsyat. Nah, mungkin kita juga sudah baca itu. Saya juga sangat setuju dengan apa yang disebar di beberapa grup WhatsApp. Katanya itu dari Ustaz Abdul Somad, ada yang mengatakan dari Ustaz yang lain. Terserahlah siapa yang mengatakan, tapi itu kalimatnya benar. Mungkin ya memang dari Ustaz Abdul Somad. Ketika dia bertanya kepada jamaah, kalau kita hidup di masa Fir'aun, kita percaya Fir'aun atau percaya Musa? Ada yang baca itu kan? Kita mungkin kalau ditanya hari ini, kita akan jawab kita percaya Musa. Sekarang kita bisa katakan begitu. Coba kalau kita hidup di masa mereka, belum tentu. Kenapa?
Karena Fir'aun punya segala-galanya. Dia penguasa, dia punya tentara, dia punya tukang sihir, dia punya tukang tipu, dia semua punya kekuatan. Musa itu siapa? Pengembala ternak, hanya punya tongkat. Kalau kita hidup waktu itu, belum tentu mudah beriman. Hari ini mungkin yang mirip-mirip itu sudah mulai ada, ya kan? Yang mampu menyihir manusia apa hari ini? Apa yang mampu menyihir manusia hari ini? Media. Ya? Media menyihir manusia. Apa yang datang ke kita, kita langsung percaya, ya. Dulu tukang sihir Fir'aun dilemparkannya tali temali. Nampak seperti ular, tapi bukan ular. Beda dengan Nabi Musa, tongkatnya dilempar, memang betul-betul jadi ular. Lalu ular itu memakan tali. Itu seluruh tukang sihir tahu. Itu ular asli yang kami buang ini tali saja, cuma orang tertipu, kami buat sedemikian rupa. Entah seperti apa sihirnya. Hari ini media pandai seperti itu. Orang baik bisa dibikin seburuk-buruk orang, dan orang buruk bisa menjadi orang sebaik-baik manusia. Sihir. Kalau konglomerat orang kaya dulu ada, sekarang ada. Dulu namanya Qarun. Nggak bisa kita mengalahkan kekayaannya. Kunci gudangnya saja butuh ditarik sampai 60 ekor sapi menarik kunci gudangnya di dalam gerobak. Nah, siapa kita kira-kira hari ini yang punya gudang sebanyak itu kuncinya? Yang isi kekayaannya dahulu yang dinamakan harta dahulu adalah emas, perak. Karena belum ada uang kertas, belum ada cek, ya. Dulu yang dikatakan harta itu ya emas, perak, itulah harta. Nah, ini hartanya ditaruh di gudang-gudang, gudangnya itu kuncinya ditaruh di gerobak, gerobaknya butuh 60 ekor sapi menariknya. Berapa itu banyak kunci? Kemudian di samping sifat orang yang pilihan itu adalah selamat dari perbuatan syirik, semoga kita terhindar dari perbuatan itu, karena Allah sudah katakan dalam surah An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi yang dikehendakinya. Maka siapa yang berbuat syirik telah melakukan kebohongan dan dosa yang sangat besar. Di surah Al-Hajj Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ini menambahkan sifat orang pilihan lagi, karena ayat ini sebelumnya juga bicara tentang nabi. Maka di antara sifat orang pilihan, manusia pilihan yang kedua adalah mereka selalu ruku sujud menyembah Allah. Berarti orang-orang pilihan adalah di samping dia ahlul tauhid, dia adalah ahlul ibadah. Nampak dia bahwa dia punya ruku, nampak dia bahwa dia punya sujud. Di dalam surat Al-Fatih yang ayat terakhir, apa ciri-ciri umat Nabi Muhammad? Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Ya, di wajah mereka ada bekas sujud. Maaf ya, para ulama menjelaskan bekas sujud itu bukan hitam di sini, enggak. Tapi wajahnya itu bersih, berseri. Wajah itu seperti bercahaya walaupun dia orang Afrika hitam sekalipun. Ada bekas sujud. Tarahum ruk'an sujjadan. Kamu lihat dia, memang nampak dia ruku, nampak dia sujud. Berarti dia nampak hadir salat, hadir beribadah. Kalau ada orang mengaku soleh, mengaku sudah hebat keimanannya, ma'rifatnya sudah putus, tapi dia enggak solat, itu sesat. Nah, ini lain lagi kajiannya kan? Karena saking solehnya dia, ma'rifatnya udah putus dan dia enggak solat lagi. Ada orang itu. Kalau ada orang sudah sampai pada tahap tidak solat, sesat itu. Karena yang paling bertakwa di muka bumi ini adalah Rasulullah SAW, dan dia tidak pernah dapat dispensasi tidak solat. Apakah Buya atau Syekh itu lebih taat daripada Nabi? Mustahil. Ya.
Kadang di kawasan-kawasan pinggiran, kajian-kajian tarekat yang tidak lagi didasari dengan Al-Quran dan Sunnah yang benar, sampai ke tahapan itu gurunya sudah tidak lagi sholat. Ini sholat ini syariat, saya sudah sampai kepada hakikat, maka dia nggak sholat. Salah. Sifat manusia pilihan adalah ibadahnya justru berkualitas karena identitasnya seperti itu. Waf'alul khaira, ciri atau sifat orang-orang pilihan adalah dalam surah Al-Hajj selalu mengerjakan kebaikan. Dalam surah Al-Anbiya Allah katakan sifat orang pilihan ini kanu yusari'una fil khairat, gemar berbuat baik. Gemar. Kalau orang gemar itu kayak apa? Ada punya anak gemar main bola. Apa ciri-cirinya? Pagi kalau ada bola mainnya, siang mainnya, sore mainnya. Nampak ruangan sedikit ada bola dimainkannya, itu tandanya dia gemar. Innahum kanu yusari'una fil khairat, gemar berbuat baik. Gemar itu berarti itu identitasnya, itu hobinya, itu adalah ciri khasnya. Maka sifat manusia pilihan adalah yang ketiga, gemar berbuat baik. Yang keempat, wa yad'unana raghaban wa rahaba, mereka senantiasa berdoa kepada kami dengan harap dan cemas. Harapannya hanya kepada Allah. Dia yakin Allah yang bisa memberikan seluruh harapan yang dia diminta. Tapi dia khawatir karena dia punya dosa, dia punya kelemahan, dia punya kesalahan. Cemas dia gara-gara dosa, gara-gara kelemahan, gara-gara kekurangannya. Allah tak berkenan menjawab permintaannya. Maka orang beriman memang selalu dalam dua kondisi itu, raghaban wa rahaba, harap lagi khawatir, raja dan khauf, harap dan takut. Wa kanu lana khashi'in. Di ujung ayat di surah Al-Anbiya ayat 90 menambah sifat orang-orang pilihan, mereka itu kepada kami khashi'in. Khashi'in artinya adalah khadi'in, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi lagi, sifat orang-orang pilihan di antara yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dari surah Al-An'am, Al-Hajj, Al-Anbiya, mereka itu adalah orang-orang yang bersih dalam tauhid, orang-orang yang unggul dalam ibadah, orang-orang gemar berbuat baik, orang-orang yang selalu harapan dan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selama 30 hari ini sedang dikondisikan oleh Allah untuk melakukan yang 5 ini. Sudah menjadi keseharian kita. Sejak awal malam pertama kita ketahui bahwa besok itu Ramadan, kita sudah mulai sedang memproses diri menjadi manusia pilihan. Maka mari Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat, saya mengajak diri saya sendiri dan kita semuanya, mari berbetah-betah kita menjadi orang pilihan. Ya, seperti apa antusiasnya kita menghadiri rumah Allah, menghadiri ibadah-ibadah, ikut serta dalam agenda-agenda kebaikan di bulan Ramadan ini. Kita usahakan seantusias itu juga nanti di Syawal. Dan satu yang sering saya ulang-ulang di mana saja, saya punya kawan di kantor kan, ahlul hisab ya, kalau kita ahlul ru'yah, ahlul hisab, maisuk sekarang juga. Ramadan ini datang sebenarnya momen untuk segera melepas diri dari makhluk Allah yang kotor dan keji ini, rokok. Bisa ditahan dari subuh sampai maghrib, kenapa nggak dilanjutkan saja sampai subuh besok? Lanjutkan lagi maghrib besoknya, lanjutkan lagi subuh lusanya, lanjutkan lagi subuh berikutnya, dan alhamdulillah Ramadan berlalu, selesai kita dari sesuatu yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang normal, bapak-bapak, kalau ada yang melihat anaknya merokok, senang melihatnya atau marah? Tidak ada, saya kira orang tua lihat anaknya merokok, hebat kamu ya. Pasti, buang. Kenapa dia suruh? Tanda anak baik. Tapi kenapa dia lakukan? Ini standar ganda ya.
Kalau masih ada keluarga-keluarga wanita kita yang belum rapi menutup aurat, maka jilbab. Ramadan sudah membuat kita menjadi rapi seperti itu. Mari kita lanjutkan setelah Ramadan ini, melanjutkan perilaku manusia pilihan. Kok kita tidak akan qiyamul lail sampai 8 rakaat tambah witir 3 rakaat? Selesai Ramadan ini minimal setiap malam itu bagi kita pantang tertinggal 2 rakaat tambah witir 3 rakaat. Atau setidak-tidaknya kita amalkan sunnahnya, wasiatnya Nabi kepada Abu Hurairah. Wasiat Rasulullah diantaranya adalah jangan tidur sebelum witir dulu 3 rakaat. Jadi jadikan itu agenda rutin kita. Ramadan ini kita pagi udah syuruk, solat duha, lanjutkan. Kata Rasulullah Ta'ala dalam hadis Qudsi, ya bani Adam, la ta'jiz an 4 raka'atin fi awal nahar akfika akhirahu, atau kama qala Rasulullah SAW fi hadis Qudsi. Wahai anak Adam, kata Allah, jangan sampai tidak sanggup 4 rakaat di pagi hari, maksudnya duha, agar aku jaga engkau di sore hari. Di Ramadan ini saya yakin banyak kita melakukannya. Bahkan ada yang mungkin sanggup 6, 8. Setidak-tidaknya hari biasa nanti yang 4 ini menjadi standar hidup kita. Pagi mesti duha 4, malam mesti qiyam 2, lalu witir 3. Kalau enggak bangun tidur, kalau enggak sebelum tidur. Itu menjadi standar perilaku kita. Maka dengan demikian kita sedang memproses diri menjadi manusia pilihan. Demikian barangkali yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf bila terlalu panjang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.